Ini adalah pemandangan di suatu sore di Kompleks Pengamen Kampung Lio. Kompleks Pengamen Kampung Lio terletak tak jauh dari Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat. Sebagian kecil dari mereka bersekolah di sekolah umum. Sebagian besar yang lainnya hanya mengandalkan pelajaran non-formal yang diberikan secara sukarela oleh para mahasiswa. Sehari-hari, anak-anak ini bekerja sebagai pengamen atau peminta-minta di perempatan, stasiun, atau terminal. Mereka adalah potret anak-anak yang mengisi dunianya dengan bekerja. Seandainya saja suasana belajar seperti ini dan kegiatan bermain mereka miliki secara penuh dan mutlak. Kalau kita ngelihat sekarang semakin banyak orang miskin di Indonesia, itu potensi kasus perdagangan anaknya juga akan lebih banyak gitu. Karena anak-anak akan dipaksa dan terpaksa juga untuk bekerja. Pertama tentu ya karena kemiskinan itu lebih dominan. Kemiskinan itu menjadi satu lirikan orang-orang yang sengaja mengeksploitasi anak sebagai sumber ekonomi dari orang-orang yang berkeinginan anak ini dieksploitasi. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak, Indonesia merupakan negara pemasok perdagangan anak dan wanita terbesar di Asia Tenggara. Anak-anak yang semestinya dilindungi hak-haknya justru menjadi sasaran empuk dalam jalur perdagangan manusia, baik itu dalam pasar domestik maupun pasar internasional. Sekitar 1 juta anak dan perempuan Indonesia diperdagangkan setiap tahunnya, dan angka itu dipastikan meningkat. Dikatakan itu sebuah perdagangan manusia, itu kalau memenuhi 3 unsur. 3 unsur, 1 unsur proses, 2 unsur cara, dan 3 unsur tujuan. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan 3 adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual komersial, dan adopsi ilegal. Itu artinya apa? Perpindahan dari desa ke kota, dari kota ke kota lain, lalu kemudian dia tereksploitasi dalam situasi yang buruk, di mana mereka tidak bisa melakukan tindakan-tindakan penyelamatan terhadap dirinya. Kemiskinan menjadi faktor utama pemicu perdagangan anak. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran pendidikan, terjadinya kekerasan di rumah atau di sekolah, juga lemahnya penegakan hukum turut meningkatkan jumlah kasus perdagangan anak. Hampir 60% anak di Indonesia itu tidak punya akte lahir. Jadi akte lahir itu bisa dikemas, bisa di-upgrade, bisa dibuat seolah-olah itu bisa usianya lebih dari usia yang sebenarnya. Tahun lalu, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menjadi salah satu upaya mengatasi tindak kejahatan dalam pengeksploitasian anak melalui perdagangan anak. Bentuk-bentuk perdagangan anak seringkali berlindung di balik izin resmi penempatan tenaga kerja, pengiriman duta kebudayaan, perkawinan antar negara, atau pengangkatan anak. Perdagangan anak selalu berujung pada memperkerjakan anak. Salah satu bentuk terburuk dari bentuk pekerjaan itu adalah prostitusi anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, setidaknya terdapat sekitar 200-300 ribu pekerja seks komersial berusia di bawah 18 tahun.
seperti Yayasan Anak dan Perempuan dan YKB itu juga mereka bekerja di tempat-tempat prostitusi. YAP itu bekerja di tempat prostitusi di Jakarta Utara, dan YKB juga bekerja di tempat prostitusi di Mangga Besar. Jadi banyak sebenarnya tempat prostitusi yang itu seperti itu. Dan kalau kita mau lihat, anak-anak banyak sekali di sana. Lihat saja wilayah prostitusi dulu ditemukan di atas 17 tahun. Ya. Paling rendah itu umur 17 tahun. Tapi sekarang kita bisa temukan anak-anak di wilayah-wilayah prostitusi maupun KPKP itu umur 12, 13, dan 14 tahun. Ini sangat kuat jaringannya, dan ini kita bisa lihat misalnya Jakarta ada 25 titik yang bisa ditemukan bahwa banyak anak-anak di situ. Di Pantura juga setiap malam kita bisa, yang dulu di pinggir jalan tidak ada. Menurut data yang diberikan PBB, prostitusi telah menjadi suatu jejaring bisnis dengan keuntungan dapat mencapai lebih dari 7 miliar dolar Amerika. Memang ini menjadi bisnis, second bisnis dari narkoba. Itu artinya bahwa ada satu sindikat internasional, itu yang kita sebut namanya International Organized Crime. Nah, persoalan ekonomi, persoalan keluarga mereka terdorong, lalu kemudian tidak ada pilihan. Jadi kita melihatnya itu bukan karena kesadaran. Mereka adalah korban dari segala macam persoalan yang terjadi, baik itu dalam rumah tangga, situasi ekonomi, situasi politik, penegakan hukum yang lemah, lalu kemudian persoalan-persoalan sosial kita, dan terjadinya degradasi moral yang memilih melakukan hubungan seksual itu pada anak. Walaupun kini telah ada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu kerjasama semua pihak untuk mengatasi masalah perdagangan anak ini. Utamanya perdagangan anak yang berujung pada bentuk terburuk, yaitu prostitusi anak. Mengajak para germo-germo barangkali ya, atau orang-orang yang terlibatlah dalam industri prostitusi ini untuk tidak melibatkan anak-anak di dalam kegiatan prostitusi gitu loh. Karena itu betul-betul udah menghancurkan anak gitu. Jadi dengan melibatkan anak-anak itu sebuah kejahatan gitu. Jadi jangan gitu loh, jangan melibatkan anak-anak untuk bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Jadi harus memberi perlindungan yang ekstra bagi anak-anak yang menjadi korban seperti itu. Baik itu anak-anak yang berada di jalanan karena mereka sangat rentan untuk menjadi inceran dari broker-broker perdagangan manusia ini. Jangan lupa bahwa penegakan hukum di setiap daerah itu juga harus dilakukan. Dan tidak bisa hanya memberantas yang sudah ada, tetapi bagaimana akar masalah itu diselesaikan. Perdagangan anak adalah sebuah tindak pidana. Karena itu tidak hanya menghancurkan secara langsung anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga masa depan bangsa.